ini yang suka orasi di jalan-jalan yang bikin menggetarkan. Halo Bang. Dengan Omnibus Law, negara telah kalah oleh kaum modal. Yang kita persoalkan adalah tentang keseimbangan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami dong. Ini ekonomi tumbuh, upah nggak naik. Semua orang Perancis, Inggris, orang Australia ketawa saya jelasin. Sekarang kita akan bayar sendiri loh, urun bayar loh. Undang-undang kesehatan, hati-hati rakyat. Partai Buruh anti kekerasan dan anti perang. Kekerasan atau eksploitasi membuat orang sengsara. Halo pemirsa IBC Media, kembali lagi dengan saya Dian Hardianti dalam acara podcast Apa Kata Indonesia dengan tema Buruh di Mata Pejuang Aktivis, Perlukah Punya Partai? Hanya di Catatan Jamila di IBC Media Channel. Oke pemirsa, saat ini saya sangat menggelora sekali semangat saya karena saat ini saya kedatangan narasumber atau bintang tamu di podcast saya ini, Bang Said Iqbal. Halo, apa kabar? Kabar baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini sudah oren-oren pemirsa, mungkin pemirsa sudah tahu beliau ini adalah seorang tokoh pergerakan kaum buruh dan politikus, menjabat sebagai Presiden Buruh sejak dibentuk kembali pada 5 Oktober 2021. Betul ya Bang ya? Betul sekali. Betul. Nah beliau ini juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, atau mungkin pemirsa ini lebih mengenal KSPI dibanding Partai Buruh ya, Betul. Bang ya, karena kan Partai Buruh ini baru ya dibanding Betul. KSPI ya. Oke, dan beliau juga menempuh pendidikan di SMA Negeri 51 Jakarta, tamat pada 1987. Wah, lumayan. Senior. Halo. Senior. Udah tua. Dan Politeknik Teknik Mesin Universitas Indonesia. Dan juga Master Ekonomi S2 Universitas Indonesia, S1-nya di Universitas Jayabaya. Iya, dan beliau juga termasuk anggota tim perumus Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan. Wow, luar biasa. Ini tadi dikatakan saya menggelora sekali semangat saya karena memang biasanya beliau ini yang suka orasi di jalan-jalan yang bikin menggetarkan mungkin beberapa pihak, salah satunya adalah petugas kepolisian. Atau mungkin aparat-aparat keamanan seperti itu yang sekalinya orasi menggetarkan semua para buruh gitu kan ya. Bang Iqbal ini ketawa terus dari tadi. Padahal yang saya bicarakan adalah fakta. Halo Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, ini bagaimana ini di tengah kesibukan kemarin baru aja Long March dari Bandung, Jakarta. Iya, betul. Mengajukan gugatan ke MK. Betul. Omnibus Law tetap menjadi utama di Partai Buruh ini ya. Betul sekali. Betul. Lalu kemarin juga sempat ada pengaduan hoax, betul? Iya, betul. Yang ke Barreskrim. Oke, ini di tengah-tengah kesibukan ini, apa sebenarnya kesibukan Bang Iqbal saat ini? Saya sehari-hari ya tentu mengurus bersama kawan-kawan, mengurus Partai Buruh yang dihidupkan kembali, yang didirikan oleh sebelumnya Bang Muhtar, Profesor Dr. Muhtar Papahan SHMA, dan kita hidupkan kembali tanggal 5 Oktober 2021 tadi yang disebutkan dalam Kongres dengan satu semangat. Partai Buruh dihidupkan karena adanya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, nomor 6 tahun 2023. Kenapa demikian? Karena ini adalah kekalahan politiknya kaum buruh. Oke. Secara politik buruh kalah. Bagaimana negara ditempatkan sebagai agen outsourcing? Kebetulan saya juga adalah sudah 3 periode, hampir 10 tahun, menjadi ILO Governing Body, yaitu salah satu pengurus pusat Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, yang berkantor di Jeneva. Tidak ada satu negara di mana negara itu ditempatkan sebagai agennya outsourcing. Kalau biasanya kan swasta. Nah, dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja ini, negara ditempatkan sebagai agen outsourcing karena berfungsi
jenis pekerjaan A boleh outsourcing, jenis pekerjaan B tidak boleh outsourcing. Ya. Itu kan sungguh luar biasa. Tugas negara adalah melindungi segenap tumpah darah warga negara Indonesia untuk kesejahteraan yang seluas-luasnya. Itu perintah Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan daripada Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dengan Omnibus Law, negara telah kalah oleh kaum modal. Kita bukan anti kaum modal atau kaum kapitalis, yang kita persoalkan adalah tentang keseimbangan, tentang kesejahteraan. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kami dong. Itu prinsip. Nah, juga bagaimana karyawan kontrak tanpa periode diulang-ulang, nggak punya masa depan orang. Orang bekerja sekolah sekarang S1 aja outsourcing. D3 aja outsourcing. S1 lulus kuliah dari UI loh, ITB itu kan bergengsi lah. UGM, upahnya upah minimum. Karena daya tawarnya lemah. Begitu dia masuk pasar kerja, ya di labor market, maka dia berhadapan dengan sistem di mana undang-undang memproteksi kepentingan pengusaha yang berlebihan. Boleh nggak proteksi pengusaha dan proteksi buruh? Boleh. Yang nggak boleh adalah berlebihan. Bagaimana upah bisa 3 tahun berturut tidak naik akibat ada istilah batas bawah upah, batas atas upah. Bagaimana tanah petani dirampas oleh korporasi dengan sistem bank tanah. Bagaimana kemudian pada musim panen raya, impor itu diperbolehkan dengan Omnibus Law. Terus buat apa petani memproduksi hasil-hasil tanahnya dalam bentuk padi, dalam bentuk garam, dalam bentuk ikan mungkin, dalam bentuk daging, kemudian masuk impor. Itu kan menghancurkan petani. Harga produksi melebihi harga daripada pendapatannya, ya, dengan demikian akan rugi. Begitu pula nelayan yang tidak punya perahu. Ini tercantum semua di Omnibus Law. Maka kami menghidupkan kembali Partai Buruh. Dan disitulah saya sehari-hari memastikan tanggal 14 Februari 2024 kami harus menang. Tentu dengan ikhtiar. Partai ini partai yang berbeda dengan partai lainnya. Ya, dan di samping itu saya juga menjadi presiden KSPI, di samping ILO Governing Body. Saya keliling dunia, udah semua dunia, semua negara saya kelilingi, mayoritas udah berdamping dengan para menteri-menteri, menjadi pembicara panel, diliput oleh media-media internasional, itu biasa. Karena mereka ingin tahu gagasan. Indonesia kan negara terkaya nomor 7, purchasing power parity. Perancis, Inggris nggak ada apa-apanya. Tapi kalau kita lihat upah buruhnya berapa, sistem kerjanya dengan outsourcing dengan negara ditempatkan sebagai sebagai agen outsourcing gimana? Nah, itulah sehari-hari yang sekarang sedang kami berjuang dan berpikir mengajak semua kelas pekerja go back home. Buruh pilih buruh, petani buruh tani pilih partai buruh, buruh memilih partai buruh. Oke, Bang, yang bersinggungan langsung dengan buruh, jeritan-jeritan buruh atau mungkin buruh tani atau tani sendiri seperti apa sih dengan adanya Omnibus Law ini? Sampai akhirnya Bang Iqbal ini mati-matian nih agar Omnibus Law dicabut oleh pemerintah. Secara singkat tadi saya sudah jelaskan, untuk buruh dia downgrade upah. Misal tahun 2021, 2022, dari mulai 2020, 2021, 2022 nggak pernah naik upah. Padahal inflasi dan pertumbuhan ekonomi, inflasi sekitar 3-4%, pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%. Secara akal sehat, ilmu ekonomi manapun menjelaskan economic growth, kalau ekonomi tumbuh, maka dia akan turun dalam pengangguran berkurang, lapangan kerja tercipta, dan kemiskinan berkurang, maka pendapatan meningkat atau daya beli purchasing power itu meningkat. Ini ekonomi tumbuh, upah nggak naik. Semua orang Perancis, Inggris, orang Australia ketawa saya jelasin. Ekonomi kamu tumbuh bahkan sekarang nomor 3 di dunia. Economic growth-nya itu pertumbuhan ekonomi, yaitu India, Filipina, dan Indonesia. Purchasing power parity, daya beli masyarakat Indonesia secara rata-rata itu di atas Perancis dan Inggris. Nomor 1 masih Amerika, tapi saya rasa udah berubah Cina after COVID-19 ya. Kemudian Cina, kemudian Jerman, Jepang, dan India. Indonesia nomor 7 Karena Indonesia juga punya penduduk yang besar ya. Penduduk yang besar, daya beli yang besar. Cuma sayangnya, selain kita bicara tentang economic growth dalam ilmu ekonomi, ada juga, benar nggak ekonomi yang tumbuh itu dirasakan oleh kelas menengah bawah? Ya, kita semua ini kelas menengah bawah. Nah, kalau dia angka Gini index atau Gini rasionya
makin tinggi, itu berarti yang nikmatin ekonomi itu kelas menengah atas. Sayangnya begitu ekonomi tumbuh dari 3%, 5%, bahkan sempat pernah 6%, ekonomi Gini Index atau Gini Rasio juga naik. Gini Rasio itu mengukur pendapatan tertinggi dan pendapatan terendah. Makin besar angka Gini Index atau Gini Rasio itu artinya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, atau kita sebut ketimpangan sosial atau disparitas pendapatan yang makin tinggi. Nah di Indonesia kan 0,31, 0,32, 0,39, pada ekonomi naik. Dan terakhir Bank Dunia mengatakan 0,42. Pemerintah menyebut 0,39. 1% orang kaya menguasai 39% kekayaan orang Indonesia. Itu kan nggak adil. Jadi kekuatan keuangan Indonesia bertumpu di 2,5% jumlah orang kaya. Nah kita beras naik, telur naik, semua pendapatan makin menurun. BBM naik, kita menjaga penopangan ekonomi kelas kaya, itu nggak adil. Partai buruh di seluruh dunia, baik namanya Partai Buruh, Partai Sosial Demokrat, Partai Sosialis Pekerja di Amerika Latin, dia akan mencari keseimbangan. Boleh ekonomi tumbuh, tapi secara bersamaan Gini Index atau Gini Rasio makin kecil. Coba aja kamu lihat di pabrik-pabrik atau di perusahaan-perusahaan di Sudirman, Tamrin, Jakarta sana. Ada orang bergaji 200 juta, tapi orang ada bergaji 2 juta. Kan itu nggak masuk akal, rasionya 1:100. Nah, disitulah kehadiran keseimbangan dibutuhkan oleh Partai Buruh dalam sistem struktur skala upah. Nanti kita bikin undang-undang upah. Nah, iya dong. Kita kerja kan nggak mau jadi miskin. Masa kita kerja seperti binatang, ayam cuma nyari makan, kambing cuma nyari rumput. Masa manusia datang pagi-pagi, pergi ke kantor, pulang sore, cuma nyari duit cukup buat makan? Enggak lah. Kita mau ada tabungan. Kita mau anak-anak kita bersekolah dengan lebih baik. Kita mau memastikan kita punya rumah kalau udah pensiun. Itu sederhana. Intinya mensejahterakan kaum buruh. Yes, tidak hanya kaum buruh, disebut kelas pekerja. Buruh, petani, nelayan, miskin kota, miskin desa, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru dan tenaga honorer, perempuan yang termarginalkan, disabilitas, pensiunan, milenial, dan Gen Z yang akan masuk pasar kerja. Kalau Anda masuk pasar kerja, misal Anda capek-capek sekolah S1, mahal kan? Masuk pasar outsourcing. Gaji upah minimum, kira-kira gimana? Mau negara kayak begitu? Kan partai yang di-endorse oleh kaum pemodal, dia akan membuat regulasi-regulasi seperti Omnibus Law untuk memastikan bisnis dia berjalan sesuai keinginan. Boleh nggak? Boleh. Tapi secara bersamaan, siapa yang melindungi kaum buruh? Siapa yang melindungi kaum pekerja? Apapun statusmu. Mau employee berarti karyawan pegawai. Mau workers berarti pekerja. Mau istilah labor berarti buruh. Sama. Itu yang teller-teller di depan. Cantik-cantik, baju bagus-bagus, wangi. Tanya aja upahnya, upah minimum. Tanya aja Lion Air, Garuda Airways, upah minimum. Tapi pendapatan perusahaan triliunan. Disitulah diberi keseimbangan. Kira-kira demikian. Oke, ini Partai Buruh sendiri mengklaim bahwa kemarin ILO katanya akan membantu dalam hal Omnibus Law ini. Itu seperti apa nih, Bang mungkin? Tentu perjuangan Omnibus Law ada 2, bahkan 3. 1, secara konstitusional kami sudah berikhtiar, berijtihad lah bahasa yang mungkin lebih tepatnya. Ini harus masuk dalam politik. Kalau nggak masuk politik, ya kalah terus. Saya mau tanya. Upah siapa yang nentuin? Gubernur. Pesan politik bukan? Politik. Anda bisa dapat upah naik berapa? Menunggu dulu gubernur ngeluarin berapa kenaikan upah minimum. Perusahaan saya tempat bekerja, misal perusahaan raksasa, sebenarnya bisa naik 20%. Bisa naik 15%, tapi dia tunggu dulu 15%. Tunggu dulu lah. Apa keputusan pemerintah? Maka nggak adil. Itulah Anda beli rumah, harga naik atau murah, siapa yang nentuin? Menteri Perumahan. Anda mau ongkos transportasi, BBM, siapa yang nentuin? Menteri SDM. Semua itu, saya ke Jerman ya, jadi pembicara di Hamburg tahun 1992. Saya pergi ke kantor perusahaan Airbus. Waktu itu saya tanya, brothers, kenapa kamu di Jerman ini, kamu meninggal dibayarin oleh negara? Kamu nggak kerja ada unemployment insurance, asuransi pengangguran. Enak benar orang Jerman itu, dari mulai sampai dead. Semua dibayarin oleh negara. Kenapa kamu butuh serikat buruh dan partai yang kamu dukung SPD ya, Sosial Demokrat
Social Democratic Party of Dutchland, itu SPD namanya, SPD. Brother Iqbal and all brother and sisters, kata dia. Siapa yang menjamin bahwa apa yang kami dapat hari ini besok akan tetap bertahan? Nggak ada jaminan. Oleh karena itu kami secara politik perlu ada proteksinya yang partai ini ngejagain terus. Di seluruh dunia, SPD, Labour Party atau Partai Buruh, Partai Sosialis Pekerja, itu selalu dia akan membicara upah, dia akan bicara jaminan sosial, dia akan bicara tentang rumah, dia bicara tentang makan, dia bicara tentang hubungan kerja, dia akan bicara PHK. Ada nggak partai ngomong gitu? Nggak ada, makanya kita PHK gampang. Pesangon dikecil-kecilin. Saya nggak anti pengusaha, saya nggak anti pemodal. Yang saya persoalkan adalah tentang keadilan. Kau boleh kaya, tapi kami nggak boleh miskin. Itu nama welfare state, negara kesejahteraan di prinsip pertama, yaitu kesetaraan kesempatan. Kau boleh kaya lah, tapi jangan bikin kami miskin dong. Omnibus Law bikin petani miskin, lagi panen masa impor, membuat buruh miskin, naik gaji 3 tahun berturut-turut nggak naik. Kemudian membuat nelayan nggak punya perahu. Hari ini saya pergi ke Pantura Barat, Pantura Timur, semua nggak ada. Ibu-ibu rumah tangga menjerit karena harga apa itu yang paling harga sembako dan terutama telur. Kita kan apa aja telur enak. Ini harga makanan rakyat telur sekarang udah di atas 38 ribuan, 32 ribu. Disitulah keseimbangan. Karena nggak ada partainya, saya udah keliling dunia. Keseimbangan itu hanya bisa secara politik. Kelas-kelas yang bawah ini mikirin orang bawah. Masa dianggap keras. Ya habis lu miskinin kita terus 32 tahun, 78 tahun negara merdeka. Miskin terus gitu loh. Nggak adil. Kau boleh kaya, tapi jangan miskinkan kita. Kesetaraan kesempatan prinsip pertama. Kira-kira demikian. Wow. Saya mendengarkannya bergetar juga hati. Nah, jadi itu persoalan sederhana kita hari-hari. Ingat nggak waktu kita sekolah SMA, ibu kita pontang-panting nyari pinjeman, waktu mau masuk sekolah nyari baju, bahkan sampai pinjem. Sekarang ya Bang ya. Banyak sampai sekarang. Banyak. Daya beli kan udah turun ke pukul 30%. Litbangnya Partai Buruh dan KSPI mensurvei kebutuhan layak standar living cost. Saya ngerti gini kan karena saya dunia. Saya kan udah 10 tahun jadi pemimpin buruh tingkat dunia dan di ILO 1,5 miliar buruh di dunia, hanya 33 orang loh di workers group. Ada workers group, employer groups, and government group. Di workers group itu Anda bisa banyak 1,5 miliar buruh. Ininya wakilnya cuma 33 orang. Saya 3 periode, satu-satunya orang Indonesia yang bisa 3 periode. Salah satu yang 33 orang itu. Sedih ngelihat bangsa ini begitu kaya dan itu udah dibuktikan nomor 7 di dunia. Makanya G20. Kemarin presidensi G20, alhamdulillah Pak Jokowi menunjukkan Indonesia yang super power. Tapi rasa keadilan kita terusik karena redistribusi kekayaan yang tidak adil dan merata. Itulah konsep prinsip keduanya welfare state Partai Buruh. Redistribusi kekayaan yang adil dan merata. Bentuknya apa? Pro subsidi. BBM harus disubsidi karena itu dikonsumsi oleh masyarakat banyak. Oh itu kebanyakan orang kaya pakai mobil, tapi 120 juta orang pakai motor, itu pasti kelas menengah bawah. Dia gara-gara BBM naik kan teriak-teriak. Gara-gara BBM naik memang nggak ada hubungannya dengan sewa rumah. Si sewa rumah bilang, lu saya juga kan pakai motor, pakai mobil. Jadi sewa rumah saya harus dinaikin. Kemana-mana. Multi efek player, ada itu Bu Sri Mulyani, Pak Airlangga ngerti lah, bukan dia nggak ngerti. Cuma tidak ada keberpihakan tentang keseimbangan. Maka Partai Buruh kita lahirkan pro subsidi, anti impor. Ketika musim panen nggak boleh impor. Terus bagaimana? Dulu ya walaupun bukan saya pro dengan Orde Baru. Orde Baru itu nyerap pakai Bulog. Semua hasil panen petani dia beli. Memang negara harus begitu dong. Masa ongkos produksi 5.500 per kilogram gabah. Pemerintah menentukan HPP, harga pokok padi, hanya 4.500. Aduh itu. Yang jadi rentenir dalam hal ini, tanda kutip, negara dong. Masa negara jadi rentenir? Tapi diperjuangkan oleh SPI, Partai Buruh membackup, akhirnya Pak Presiden Jokowi menaikkan tuh. Hampir sama 5.500. Tapi itu impas. Terus apa untungnya petani? Nelayan apa untungnya? Upahnya sangat kecil. Iya, memang betul negara ini maju, ekonomi maju. Dipandang dunia, kita berterima kasih. Tapi redistribusi kekayaannya nggak adil.
dan merata. Maka prinsip kedua welfare state Partai Buruh, redistribusi kekayaan adil dan merata, pro subsidi, anti impor, dan pro jaminan sosial. Apa? Sekarang kita kalau mati ada jaminan kematian, kalau kecelakaan kerja ada jaminan kecelakaan kerja. Kalau saya sakit ada jaminan kesehatan. Kalau kita hari tua ada jaminan hari tua. Kalau kita pensiun ada jaminan pensiun. Itu semua serikat buruh. Sekarang Partai Buruh nambah lagi. Haram hukumnya orang kelaparan di negeri yang kaya. Jaminan makanan, jaminan pendidikan. Dulu PNS, TNI, Polri, buruh swasta atau kita yang tidak mampu, begitu pensiun punya rumah. Karena rumah itu murah. Sekarang siapa yang bisa punya rumah? Harga rumah 250 juta di pinggiran Jakarta. DP 30%. 45 juta. Orang baru kerja 2 tahun, dari mana 45 juta? KPR puluhan tahun. KPR puluhan tahun sampai 25 tahun. Kita udah dipecat, masih bayar KPR, akhirnya itu rumah dijual lagi. Iya. Nah, maka jaminan perumahan. Subsidi jaminan perumahan. Ada subsidi, tapi bukan subsidi jaminan sosial. Kalau jaminan sosial itu kayak BPJS Kesehatan. Itu namanya jaminan sosial. Dulu kan saya debat sama Menteri Kesehatan, Bu Supadila ya kalau nggak salah. Terus berikutnya Menteri Kesehatannya siapa? Boy. Saya bilang saya nggak mau bantuan sosial. Saya sebagai pimpinan buruh ingin jaminan sosial. Karena kalau Jamkesmas, jaminan kesehatan masyarakat, tergantung presidennya. Anggaran sekian bisa dikurangin, anggaran sekian dimainin, dikorupsi. Tapi kalau dia jaminan sosial, dia masuk di APBN. Alat kontrolnya DPR. Kalau kamu mau kurangin anggaran APBN, tanya DPR. Debatnya panjang. Itu beda jaminan sosial, social security dengan social assistance. Partai Buruh tadi pro jaminan sosial, not social assistance. BLT buat apa sih? Korupsi. Semua menteri sosial ditangkap KPK. Tunjukin yang nggak ditangkap, mudah-mudahan yang ini jangan. Yang Bu Risma. Semua ditangkap KPK. Karena itu main data. Yeah. Di RT RW Musrembangnya 1 juta orang. Sampai kecamatan 1 juta orang. Sampai provinsi udah 2 juta orang. Sampai kementerian udah 3 juta orang. Selisih 1 juta orang data dengan anggaran per orangnya 3 juta, kalian aja 3 triliun. Cuma main angka. Itulah kenapa banyak korupsi. Dan yang terakhir, jaminan pendidikan dan jaminan air bersih. Kira-kira itulah Partai Buruh mau ngomongin itu aja. Gitu aja ya. Tapi Bang, ini sudah lumayan panjang perjalanan tentang Omnibus Law atau jaminan-jaminan kepada buruh. Dari pemerintah sendiri ada responnya atau bagaimana sih? Ketika kami masih serikat buruh, tentu ada respon. Tapi responnya kan selalu nanti pertarungannya di DPR dan Presiden, mewakili pemerintah. Yang kita kenal dengan pembuatan undang-undang. Nah, faktanya Omnibus Law, semua buruh menolak. Tidak ada satupun serikat buruh yang tidak menolak. Tapi disahkan. Ada juga undang-undang kesehatan. Ingat loh, sekarang kita akan bayar sendiri loh, urun bayar loh. Dengan undang-undang kesehatan, hati-hati rakyat. Karena nggak ngerti, nggak baca undang-undangnya. Dari mandatory spending, yaitu berapapun kita sakit itu dibayar oleh BPJS Kesehatan. Tapi dengan money follow program, efisiensi tergantung program, efisiensi belum tentu kita dibayarin semua. Misal sakit jantung 100 juta, kalau mandatory spending ya dibayar sama BPJS 100 juta. Tapi ketika dengan money follow program di Undang-Undang Kesehatan, 100 juta boleh jadi kita bayar 30 juta, BPJS Kesehatan 70 juta. Rakyat nggak sadar loh, Undang-Undang Kesehatan. Itu kenapa guru-guru besar ID turun tangan semua. Dan iuran akan naik dengan program KRIS. Kamar rawat inap standar. Karena rawat kelas 1, kelas 2, kelas 3 habis, dijadiin jadi kelas standar. Nah yang udah tinggi bayar iuran, pasti turun dong. Nggak mau untuk supaya atau minimal di tengah. Mau nggak mau yang di bawah naik ke atas. Udahlah urun bayar dan urun iuran. Hati-hati loh. Dulu kami berjuang habis-habisan loh 2 tahun itu serikat buruh saya pimpin langsung di Komite Aksi Jaminan Sosial. Seumur hidup unlimited biaya semua jenis penyakit. Hari ini dikotak-kotik dengan Undang-Undang Kesehatan. Maka kita akan mengadukan RUU Kesehatan Undang-Undang Kesehatan. Oke. Nah, tapi nanti ini kan kemarin Bang Iqbal sendiri dengan Partai Buruh turun ke jalan, Aliansi Buruh juga turun ke jalan di tanggal 9 dan tanggal 10. Kedepannya apakah akan ada lagi atau seperti apa pengkajiannya? Gerakan kami itu di Partai Buruh konsep lobby aksi politik.
klub, ya konsep, lobby, aksi politik. Enggak semua aksi. Konsep sudah disiapkan oleh Litbang Partai Buruh dan organisasi serikat buruh. Lobby sudah dilakukan. Ternyata DPR dan pemerintah mengabaikan kekuatan buruh, petani, nelayan, guru honorer, buruh migran, masyarakat miskin, dan kelas pekerja. Maka aksi digelar. Ada yang menang, JHT kita menang, Pak Jokowi punya hati mendengarkan suara rakyat, kami gelar aksi menang. Tadinya mau diambil sampai pensiun kan nggak jadi, begitu PHK bisa diambil. Beberapa kebijakan. BPJS kami menang, waktu zaman Pak SBY juga punya hati, dan Bu Mega juga punya hati. Menang, dengan aksi-aksi menang, jangan dipikir aksi-aksi tidak menang. Kamu yang bekerja di kantoran selalu protes buruh membuat macet, sadarkah kamu upahmu dimenangkan oleh yang buat macet itu? BPJS yang kamu nikmati hari ini, yang kita nikmati hari ini, yang orang buat macet itu di dunia biasa, sepanjang tidak boleh rusuh, tidak boleh merugikan orang lain. Nah, oleh karena itu ke depan politik sekarang mulai diadakan karena apa? Ternyata tugas parlemen juga menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pemilik modal, kelompok agama yang diwakili oleh partai-partai agama, dan yang belum ada kelompok kelas pekerja, buruh, petani, nelayan, dan lainnya. Masuk Tadi partai buruh. saya mau menyinggung tentang itu karena banyak sekali kalau misalnya mungkin para pekerja kantoran yang bilang macet, yang mengganggu jalan. Karena mungkin saya sendiri bisa dibilang aktif media sosial dan suka ngelihat ini Bang, komentar-komentar dari Negatif. Iya. tentang buruh kemarin beberapa yang 2 hari berturut-turut yang bikin kemacetan dan susah jalan mau kemana nih jalan karena ditutup segala macam. Tapi itu jawaban dari Bung Iqbal. Ya, saya ikut aksi di Paris misalnya. Long march dari ke Menara Eiffel kan, dan ke apa itu depan istana kepresidenan Paris. Itu biasa. Saya ikut di Geneva, itu waktu itu demonstrasi tentang pembebasan Palestina. Itu sepanjang jalan Cornavin kan pusatnya di Geneva, biasa. Mereka sadar sepanjang jangan merusak, jangan melanggar aturan, dan nggak boleh menghina, nggak boleh lah. Kami di Partai Buruh anti kekerasan dan anti perang. Karena dua ini, kekerasan atau eksploitasi membuat orang sengsara, dan perang apalagi membuat orang sengsara. Perang di mana aja pasti kami tolak, dan ada aksi besar-besaran. Bahkan kalau di Perancis, ya sekarang saya juga nggak ngerti itu. Kan biasanya menggerakkan Konfederasi Serikat Buruh Perancis termasuk TGV. TGV itu serikat buruh kereta paling kuat di Perancis. Itu sampai huru-hara ya, kerusuhan banget. Saya tidak setuju juga, tapi faktanya itu negara yang paling demokratis. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan kekerasan. Begitu pula saya anti perang ya. Tapi terkadang, tanda petik ya, ketulian dan kebutaan dari penguasa membuat gerakan orang kelas menengah bawah itu mengambil cara-cara seperti itu. Itu ada terjadi. Buktinya di Perancis. Nah, tapi di Indonesia saya rasa baru macet lah. Biarlah macet, tapi BPJS gratis kan. Itu yang paling penting. Oke, tapi Bang ini 4 poin yang tadi disebutkan, kalau pemerintah mungkin Bang Ipel tadi bilang Jokowi mungkin ada sedikit hati gitu kan, akhirnya ada BPJS dan lain-lain. Kalau 4 poin itu belum juga terlaksanakan, akan terus melakukan aksi? Pasti, terutama Omnibus Law. Omnibus Law. Kan pilihan tadi seperti konsep, lobby, aksi, politik. Kami tidak melakukan aksi sebelum mempersiapkan konsep dan melakukan lobby-lobby. Demokrasi memberi ruang itu kan. Oleh karena itu ketika andaikan Tuhan izinkan Partai Buruh bisa masuk parlemen, tentu yang terakhir ini politik akan memperkuat memperkuat posisi daya tawar. Jadi ada keseimbangan. Makanya tadi negara sejahtera yang diidam-idam Partai Buruh, kesetaraan kesempatan, redistribusi kekayaan yang adil dan merata, dan tanggung jawab publik. 3 itu yang akan tercermin di 13 platform Partai Buruh: anti korupsi, lapangan pekerjaan berbasis pasar sosial, hubungan industrial yang berkeseimbangan, reforma agraria, kedaulatan pangan, dan perlindungan untuk perempuan, anak-anak masih rentan, masih banyak KDRT, masih ada sexual harassment, pelecehan seksual di tempat kerja. Nggak ada partai yang peduli itu. Partai Buruh dihadirkan memang di seluruh dunia. Dia punya platform-platform yang seperti saya sebutkan tadi. Tentu kita berharap pemerintah, apalagi menjelang pemilu,
agar suaranya jangan kehilangan, partai-partai politik itu segera Omnibus Law itu meminta MK agar dicabut, karena sekarang jalurnya hanya MK. 2 minggu lagi akan ada keputusan. Oke. Kita berdoa mudah-mudahan Omnibus Law dinyatakan inkonstitusional tanpa ada lagi kata-kata bersyarat. Kalau misalnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, apa yang akan dilakukan? Ya, kita minta doa sama Tuhan, harus sesuai harapan, dan partai buruh harus masuk parlemen supaya partai buruh juga punya kekuatan politik. Inti daripada politik kan kompromi. Kalau Kompromi ngomongin tentang keseimbangan. politik, itu ada presidensial threshold 20%. Salah Ya. satunya itu agar partai buruh bisa masuk ke parlemen. Kalau untuk masuk parlemen namanya parliamentary threshold. Parliamentary threshold. Partai buruh mentargetkan 30 kursi ya di seluruh Indonesia, di 30 kursi itu di 29 dapil. Ya, dari total 84 dapil kita nggak usah kerjain deh yang basis buruh sama petani aja, rakyat miskin kota dan nelayan di 29 dapil dapat 30 dapil. Tapi begitu kami konversi suara, karena kami ngambil suara terbawah nomor 2. Misal satu dapil ada 10 kursi, kita ambil kursi ke-9. Itu hanya dapat 4,57 juta, 4.570.000. Sedangkan untuk parliamentary threshold 4% itu adalah 6,4 juta. Masih kurang sekitar 1,9 jutaan. Nah, itu yang memberatkan partai buruh. Karena itu parliamentary threshold 4% harus dimaknai juga 4% dari jumlah total kursi di DPR. Total kursi DPR kan sekitar 580, sekitar 25 kursi lah kalau 4%-nya. Kita bisa lolos. Kami berkeyakinan karena ini basis buruh. Lembaga survei hanya masukan. Nggak mungkin lah partai buruh 0,1%, 0,2%. Kalau 0,1% kami perkirakan 160.000 kursi. Lah anggota yang paling militannya partai buruh aja di SPMI 350.000. Belum di SPN. Kira-kira anggota kami kan 10 juta. Ambil yang paling militan. Pareto diagram itu 20%. Berarti dengan anggota keluarganya 1,4 kali 10 juta, total 24 juta. 24 juta, 4%-nya kan sekitar 4,8-an ya. 4% dari total yang kita obok-obok 24 juta suara konstituen partai buruh, anggota serikat buruh, keluarganya, istri atau suami dan anaknya. Itu aja pasti segitu. Kalau kita ambil 2% aja, mungkin kan sekitar 3,2 juta. 160.000 udah nggak masuk asal lah. Nggak masuk akal, tapi itu masukan buat kita. Maka cara berpolitik dengan masuk ke parlemen adalah ikhtiar, ijtihadnya kaum buruh dan kelas pekerja lainnya untuk memastikan negeri ini harus berbagi. Ini